Halo, selamat datang kembali. Bulan Ramadan itu kan momen yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi di tengah-tengah semangat ibadah, pasti sering deh muncul pertanyaan ini. Puasa gue udah bener belum sih? Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal kupas tuntas aturan-aturan penting puasa Ramadan. Tujuannya, biar ibadah kita nggak cuma sah, tapi juga bener-bener penuh makna. Jadi, yuk kita mulai dari pertanyaan ini. Puasa itu kan lebih dari sekedar nahan lapar sama haus ya kan? Ada banyak banget loh detail-detail kecil, mulai dari sikat gigi, niat di malam hari, yang kadang bikin kita ragu. Nah, ngertiin detail-detail inilah yang jadi kunci supaya puasa kita sempurna. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal perkuat dulu fondasinya, yaitu ngertiin prinsip dan tujuan puasa. Terus, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Apa aja sih yang bisa batalin puasa? Habis itu, kita bahas skenario-skenario umum yang sering banget kita alamin. Kita juga bakal lihat siapa aja yang dapat keringanan. Dan terakhir, gimana caranya ganti puasa buat nyempurnain ibadah kita. Oke, bagian pertama, prinsip dan tujuan puasa. Nah, sebelum kita kejebak sama dasar ini boleh, itu nggak boleh, yuk kita mundur sedikit buat pahamin kenapa sih kita puasa. Soalnya disinilah letak kekuatan ibadah ini. Poin utamanya tuh ini, puasa itu bukan program diet atau sekedar nahan lapar. Al-Quran ngegambarinya sebagai, katakanlah, sebuah bootcamp spiritual. Tujuannya apa? Buat mencapai takwa. Nah, takwa ini bisa diartiin sebagai kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dalam setiap apa yang kita lakuin. Kalau secara teknis, definisinya tuh begini. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan, yang dimulai dari pas terbit fajar sampai matahari terbenam. Jadi batasan waktunya itu jelas banget. Dan ini jadi kerangka kerja buat puasa kita. Dan, nah ini dia syarat mutlaknya, niat. Tanpa niat yang kita ucapin atau kita tekadkan di malam hari, puasa besokannya itu nggak sah. Ada tips praktis nih dari para ulama mazhab Maliki biar nggak kelupaan, yaitu dengan niat untuk sebulan penuh aja langsung di malam pertama Ramadan. Wah, ini ngebantu banget sih. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyain. Apa aja sih yang bisa bikin puasa kita batal? Yuk kita bedah satu-satu. Al-Quran tuh udah jelas banget soal ini. Ada 3 pilar utama yang kalau dilanggar dengan sengaja pas siang hari, ya udah puasa kita batal. Apa aja itu? Makan, minum, dan berhubungan suami istri. Nah, ini aturan fundamentalnya, nggak bisa ditawar-tawar. Selain 3 pilar tadi, para ulama merincinya lebih jauh lagi. Gampangnya bisa kita kelompokin jadi 2. Pertama, hal-hal yang sengaja dimasukin atau dikeluarin dari tubuh. Contohnya, masukin benda ke rongga tubuh, muntah disengaja, atau keluarnya mani secara sengaja. Kelompok kedua, ini lebih ke kondisi alami atau perubahan status, kayak haid, nifas, hilang akal, atau murtad. Sekarang kita masuk ke zona abu-abu nih, senario sehari-hari yang sering bikin kita mikir, ini batal nggak ya? Oke, mari kita jawab semua keraguan ini. Ini dia pertanyaan sejuta umat, dan kayaknya kita semua pernah deh ngalamin. Lagi asyik ngapain gitu, refleks minum. Waduh, lagi puasa. Terus gimana hukumnya? Jawabannya, puasa Anda tetap sah kalau itu benar-benar karena lupa dan nggak disengaja. Rasulullah bahkan menyebutnya sebagai rezeki dari Allah. Tapi ya, ini berlakunya untuk jumlah kecil, bukan lupa sampai habis piring nasi padang ya. Begitu kita ingat, harus langsung berhenti dan lanjutin lagi puasanya. 2 pertanyaan lagi nih yang super umum, soal kebersihan diri dan kebutuhan medis. Gimana aturannya? Yuk kita lihat. Kalau buat sikat gigi, jawabannya boleh, tapi hukumnya makruh atau nggak dianjurkan, apalagi kalau udah lewat tengah hari. Kuncinya cuma satu, jangan sampai ada yang ketelan, mau itu air atau pastanya. Nah, kalau obat tetes mata, ini aman. Para ulama ngejelasin kalau mata itu bukan saluran langsung ke perut, jadi puasa kita tetap sah meskipun mungkin kita ngerasain sedikit rasanya di tenggorokan. Oke, skenario lain yang relevan banget, apalagi buat yang nyiapin makanan buka puasa buat keluarga. Boleh nggak sih kita nyicipin masakan? Jawabannya, iya boleh, tapi lagi-lagi hukumnya makruh alias nggak dianjurkan. Ini biasanya dilakuin kan karena ada kebutuhan buat mastiin rasanya pas. Nah, selama itu cuma di ujung lidah dan sama sekali nggak ada yang ditelan, puasa kita nggak batal kok. Selanjutnya, kita akan ngobrolin soal rukhsah. Ini istilah yang indah banget dalam Islam. Artinya keringanan atau kemudahan. Agama kita tuh ngerti banget kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang bikin seseorang nggak sanggup puasa. Dan untuk itu selalu ada solusinya. Jadi, siapa aja mereka?
termasuk orang yang sakit yang kalau puasa malah bisa bahaya buat dirinya. Terus, mereka yang lagi dalam perjalanan jauh, para lansia yang fisiknya emang udah nggak kuat, ibu hamil dan menyusui, dan juga wanita yang lagi haid atau nifas. Ini semua tuh bentuk kasih sayang Tuhan loh. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Terus gimana kalau kita terpaksa ninggalin puasa? Nah, ayo kita bahas cara bayar utang puasa kita dan gimana caranya menyempurnakan ibadah Ramadan. Nah, khusus buat ibu hamil dan menyusui, memang ada sedikit beda pendapat di kalangan ulama. Tapi gampangnya gini, kalau si ibu khawatir sama kondisi dirinya sendiri, mayoritas ulama setuju dia cuma perlu mengqadha alias ganti puasa di hari lain. Tapi, kalau kekhawatiran utamanya itu buat kesehatan si bayi, beberapa mazhab berpendapat dia perlu qadha plus bayar fidyah. Nah, buat mereka yang secara permanen emang udah nggak bisa puasa lagi, kayak lansia atau penderita penyakit kronis, ada jalan keluar lain. Mereka nggak perlu mengqadha tapi wajib bayar fidyah. Fidyah itu apa? Yaitu dengan ngasih makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Dan sebagai penutup yang sempurna buat ibadah kita sebulan penuh, ada yang namanya zakat fitrah. Ini bukan sekedar sedekah biasa ya, tapi sebuah kewajiban buat ngebersihin kekurangan-kekurangan dalam puasa kita. Sekaligus mastiin semua orang, terutama yang kurang mampu, bisa ikut ngerayain hari kemenangan. Pada akhirnya, semua aturan yang udah kita bahas, dari niat sampai zakat, semuanya itu bermuara pada satu tujuan agung yang dirangkum dengan indah banget di Al-Quran. Agar kita bisa menyempurnakan hitungan puasa, mengagungkan namanya, dan yang paling penting menjadi hamba yang pandai bersyukur. Terima kasih sudah menyimak.